Assalamualaikum sahabat Sanggulmu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley Reference Manager atau Mendeley Site. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya Mendeley saat ini mempunyai dua aplikasi versi desktop yang bisa kita install di dalam laptop atau komputer kita. Yang pertama adalah Mendeley Desktop, yang kedua adalah Mendeley Reference Manager. Nah, ini bedanya apa? Secara fungsi sebetulnya sama-sama dipakai untuk manajemen sebuah artikel kita yang akan kita masukkan di dalam referensi atau daftar pustaka. Nah, dari kedua tersebut yang paling baru adalah Mendeley Reference Manager. Mendeley Desktop itu adalah versi yang lama. Nah, perlu untuk diketahui teman-teman, kalau misalkan teman-teman membuka aplikasi Mendeley versi desktop yang sebelumnya atau yang versi lama, itu di atas sudah ada notif informasi bahwasanya untuk Mendeley Desktop versi Mendeley Desktop yang terbaru mulai tanggal 1 September itu sudah tidak ada lagi atau sudah tidak didukung untuk tidak bisa di-download lagi gitu ya. Nah, terus gimana dong? Ya, kita harus saran saya kita harus coba hijrah untuk pindah menggunakan aplikasi Mendeley Reference Manager. Secara penggunaannya sebenarnya ini sangat mudah dibandingkan dengan versi yang lama ya. Cuman ada beberapa kelemahan, ada kelebihan juga ya teman-teman. Dari segi kelemahannya, untuk menggunakan aplikasi Reference Manager ini, teman-teman harus full online ya, dan tidak bisa offline karena nantinya sebetulnya yang kita gunakan untuk mensitasi atau yang kita gunakan untuk mengkutip nanti sebetulnya bukan Mendeley Reference Manager. Mendeley Reference Manager ini hanya berfungsi sebagai manajemen artikel saja. Sedangkan yang kita gunakan untuk mengkutip ya, yang kita gunakan untuk menampilkan daftar pustaka itu menggunakan add-on yang dulu mungkin kalau versi yang lama atau versi Mendeley Desktop itu namanya plugin. Kalau untuk saat ini itu disisipkan di dalam add-ons ya, add-on yang ada di dalam Microsoft Office Word. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman ketahui adalah Mendeley Site itu tidak semua versi Office itu bisa menjalankan. Jadi Mendeley telah mengkonfirmasi bahwasanya Mendeley Site ini hanya bisa berjalan di versi Office 2016 atau yang lebih baru. Atau teman-teman kalau misalkan menggunakan Microsoft Office 365, maka ini bisa berjalan di sana. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Baik teman-teman, untuk mendownload aplikasi Mendeley Reference Manager, itu sebetulnya sudah ada di halaman depannya. Teman-teman bisa kunjungi saja mendeley.com gitu ya. Lalu kemudian teman-teman silakan klik download. Lalu teman-teman silakan klik download for now for Windows ya. Seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pakai macOS, biasanya nanti dia akan beralih langsung ke halaman macOS ya. Tinggal di download aja. Ukurannya adalah 58 MB. Karena saya sudah punya, saya cancel saja. Nah, kalau Mendeley Desktop itu tempatnya di sini ya. Nah, kita nggak pakai ini karena kita sudah pernah bikin tutorialnya sebelumnya ya. Baik. Setelah di-download, kemudian teman-teman silakan install. Saya tidak akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana cara menginstalnya. Lalu kemudian teman-teman, saya langsung buka saja ya aplikasinya. Baik, pertama kali membuka aplikasi biasanya akan tampil seperti ini teman-teman. Jadi diminta untuk login account di Mendeley ya. Kalau misalkan teman-teman belum punya account, silakan mendaftar terlebih dahulu. Sebetulnya ini tinggal kita masukkan saja. Misalkan kita akan mendaftar sebuah akun di Mendeley ya. Kita masukkan email kita. Ini kebetulan saya pakai email institusi. Kita klik continue. Kemudian kita masukkan nama kita, nama depan dan nama belakang. Ya.
Ini family name, ini kita masukkan nama belakang aja. Ini kita masukkan password kita. Kalau misalkan kurang kuat, usahakan menggunakan minimum adalah 8 karakter. Kemudian setidaknya ada 1 angka dan dicampur antara huruf besar dan huruf kecil ya, dan disertakan simbol ya, biar nanti kuat ya. Namun kalau dirasa teman-teman ini sudah cukup, maksud saya tidak harus kuat-kuat banget, ini juga bisa. Teman-teman bisa klik aja, klik register. Baik, selesai, welcome. Ya, kemudian kita klik continue. Baiklah teman-teman, disinilah tampilan untuk Mendeley Reference Manager. Ini tidak jauh berbeda dengan yang versi lama. Cuman ini saya lihat kayaknya lebih bersih ya dari versi lama ya. Nah, sebelum kayak coba menunjukkan tutorial bagaimana cara memasukkan dokumen artikelnya, langkah selanjutnya adalah kita menginstal aplikasi Mendeley Site ya. Sebetulnya ada banyak cara untuk mendownload atau menginstalnya di dalam Microsoft Office Word. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini di Mendeley Reference Manager. Anda bisa lihat di sini ada Mendeley Site ini. Silakan klik download Mendeley Site atau teman-teman bisa klik aja di sini. Tool kemudian install Mendeley Site for Microsoft Word ya, sama aja. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya. Ke halaman Microsoft Store. Tapi saya tidak akan menggunakan metode ini. Menurut saya metode ini terlalu lama ya. Kalau teman-teman pengen lebih cepat, teman-teman silakan masuk aja di dalam Microsoft Office Word-nya, dibuka saja. Lalu kemudian teman-teman silakan masuk ke halaman Insert. Oh ya, perlu diketahui ini harus online teman-teman ya. Kalau nggak online maka nggak bisa. Kemudian teman-teman masuk aja di bagian Get Add-ins. Seperti ini. Nanti teman-teman akan masuk di bagian Store. Di bagian sini silakan teman-teman cari aja Mendeley. Dah, kita pilih yang di atas ini, Mendeley Site warna merah. Kemudian kita klik Add. Kalau sudah, kita klik Continue. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian References. Teman-teman bisa lihat di sini ada logo Mendeley Site. Ya, ini mudah banget cara installnya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita boleh ya, kita lihat dulu di sini isinya apa. Coba kita klik di bagian Mendeley Site. Baik, setelah itu kita klik Get Start. Karena kita harus login dulu. Baik, kita masukkan alamat email dan passwordnya yang sudah kita buat tadi. Baik, seperti ini teman-teman. Di sini belum ada artikel terlihat karena saya belum memasukkan artikelnya. Baik, saya coba akan memasukkan artikel di dalam Mendeley Reference Manager. Kita coba masuk di dalam sini, aplikasi Reference Manager. Jadi kita nggak bisa masukkan di sini ya teman-teman. Kita harus masukkannya di dalam sini ya, di aplikasinya. Caranya gampang sama kayak yang lainnya, tinggal klik Add New, kemudian kita masukkan dari komputer saja ya. Kita cari filenya. Baik teman-teman, saya sudah memasukkan 3 artikel yang akan kita gunakan untuk atau kita masukkan di dalam daftar pustaka. Sebetulnya ada banyak cara untuk memasukkan artikel di dalam Reference Manager ya. Cara pertama yaitu dengan mudah kita memasukkan saja artikelnya di dalam aplikasi Reference Manager. Mungkin di lain waktu saya akan memberikan beberapa trik gimana cara cepat kita untuk memasukkan artikel di dalam Reference Manager. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah artikelnya atau metadatanya udah benar. Ya, sepertinya ini udah benar. Oke, ini sepertinya belum ya, tahunnya belum ada. Jadi kita coba edit dulu, klik double. Kemudian kita edit di ini ya. Ini tahun 2002 ya.
Oke, seperti ini. Oke, sepertinya sudah. Baik, sudah. Selanjutnya teman-teman silakan masuk di dalam Microsoft Word-nya. Di sini belum muncul teman-teman. Kita harus update terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik di sini, More, kemudian klik Update for Library. Kalau nggak gitu nanti dia nggak muncul ya. Baik, ini sudah muncul. Sekali lagi ini full online teman-teman. Kalau misalkan ini tidak online maka teman-teman nggak bisa pakai ya. Baik, saya akan tunjukkan gimana cara mengkutip artikelnya. Ini lebih gampang daripada versi yang lama. Kita hanya cukup satu Windows saja tanpa kita bolak-balik ke halaman aplikasi yang lainnya. Misalkan begini, saya ingin nulis misalkan pendidikan adalah ini dan itu. Nah, ini mungkin pernyataannya adalah dari, misalkan saja ini adalah pernyataan miliknya Hartini ya. Kita tinggal taruh kursornya di mana akan kutipan tersebut muncul. Seperti itu, kemudian kita klik seperti ini. Kemudian kita klik Insert Citation. Tuh ya, ini gampang banget daripada versi yang lama ya. Karena versi lama itu harus bolak-balik. Kemudian kalau misalkan kita ingin memasukkan langsung dua ya, model pembelajaran adalah ini dan itu. Misalkan ini yang mengatakan adalah Hartini dan Firdaus ya. Kita tinggal centang dua aja. Kalau misalkan teman-teman ada banyak referensinya, tinggal di set aja di sini ya. Maka itu akan memfilter. Kemudian kita klik Insert Citation. Nah, ini muncul ya. Cepat banget. Lalu bagaimana kalau misalkan ini biasanya yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Kalau misalkan namanya ada di depan, ya misalkan menurut Sinensis ya, pendidikan adalah ini dan itu ya. Seharusnya kan namanya, kalau kutipan secara normal dia tanda kurung dulu, lalu kemudian tahun ya. Kalau model tulisan kayak gini, maka ini nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita masukkan seperti ini, Insert Citation, jadinya seperti ini ya. Solusinya gimana? Solusi pertama kita bisa edit langsung di sini. Ya, ini solusi pertama. Tinggal diedit aja. Ini sepertinya perlu diedit tadi ya. Metadata-nya salah ini. Solusi kedua, kita bisa begini ya. Sinensis, misalkan begini ya. Saya hapus dulu. Menurut Sinensis. Jadi kita tinggal masukkan tahunnya saja. Kita pilih ini. Ya, teman-teman. Kemudian kita klik di sini. Kemudian teman-teman checklist pada bagian suppress author ya. Nanti kalau kita klik centang yang ini, maka yang muncul hanya tahunnya saja. Nah, seperti itu ya. Ini yang sering sekali ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain ya. Nah, itu tadi adalah gimana cara mengkutip di dalam artikel. Lalu kemudian bagaimana cara kita untuk memasukkan di dalam bagaimana cara kita untuk memunculkan daftar pustakanya? Gampang saja, misalkan di sini ya. Daftar pustaka. Oke, untuk memunculkan di sini teman-teman bisa masuk pada bagian More, kemudian klik Insert Bibliography, kemudian klik Continue. Nah, sudah muncul ya. Gampang sekali ya teman-teman. Ini tadi saya pengen ngedit ini ya, Rosa Sinensis, harusnya Sinensis ya. Teman-teman bisa masuk di sini. Ini kita edit lagi. Ini ada kesalahan. Kemudian klik Info. Nah, ini harusnya Sinensis. Nah, nama belakangnya adalah Sinensis. Baik, kemudian kita klik sinkron. Kemudian kita coba lihat di sini. Di sini juga kita update. Nah, otomatis di sini juga berubah ya. Di sini juga berubah. Baiklah teman-teman, itulah tadi tutorial bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Mendeley Site dalam membuat daftar pustaka. Jika video ini bermanfaat bagi Anda,
Silahkan bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda. Barangkali video ini juga bermanfaat bagi mereka. Thank you, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.